Baik, selamat sore, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pembimbing Ibu dosen Putu Riesti Masdiantini. Next. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok dari kelompok 6, yaitu yang pertama adalah Putu Gianuartanaya dengan NIM terakhir 1098. Yang kedua ada saya sendiri, Imadi Ari Kesuma dengan NIM terakhir 1101. Yang ketiga ada Kadek Mita Hardiana, NIM terakhir 1114. Dan yang keempat ada Nikade Ayu Dewi dengan NIM terakhir 1123. Presentasi akan dimulai dengan materi pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu e-commerce. Nah, e-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-business yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, SCM atau supply chain management, pemasaran elektronik atau e-marketing, atau perusahaan online atau online marketing, pemrosesan transaksi online atau online transaction processing, pertukaran data elektronik atau electronic data interchange atau EDI, dan lainnya. E-commerce merupakan cara efisien dalam bertransaksi dikarenakan meniadakan batasan wilayah geografis dan batasan waktu. Artinya, transaksi e-commerce bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja selama dapat terhubung secara online. Dalam proses ini, e-commerce biasanya mempermudah operasional dan menurunkan biaya. Adapun manfaat e-commerce bagi penggunanya yaitu yang pertama, manfaat e-commerce bagi konsumen. Manfaat e-commerce bagi konsumen yaitu e-commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi. Yang kedua, e-commerce memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Mereka bisa memilih berbagai produk dari banyak vendor. Yang ketiga, pelanggan dapat melakukan perbandingan secara cepat dengan cara mengunjungi banyak tempat pada e-commerce yang menyediakan produk-produk dan jasa dan lain sebagainya. Manfaat kedua yaitu manfaat e-commerce bagi masyarakat. Nah, e-commerce bagi masyarakat ini memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak banyak keluar untuk berbelanja. Ini akan menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi udara. Yang ketiga yaitu manfaat e-commerce bagi bisnis. Manfaat e-commerce bagi bisnis yaitu perusahaan-perusahaan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Oleh karena itu, dengan memperluas bisnis mereka sama saja dengan meningkatkan keuntungan. Yang kedua, ada e-commerce menawarkan pengurangan sejumlah biaya tambahan. Sebuah perusahaan yang melakukan bisnis di internet akan mengurangi biaya tambahan karena biaya tersebut tidak digunakan untuk gedung dan pelayanan pelanggan atau customer service jika dibandingkan dengan jenis bisnis tradisional. Nah, e-commerce dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis pengguna dalam transaksi, yaitu yang pertama ada business to business atau
B2B, yang kedua ada business to customer atau B2C, yang ketiga ada customer to customer, yang terakhir ada customer to business. Nah, adapun contoh e-commerce yaitu belanja online, pembayaran elektronik, lelang online, internet banking, tiket online, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya itu business to business. Jadi transaksi bisnis to bisnis adalah sebuah transaksi yang melibatkan dua pihak yang sama-sama organisasi atau pelaku bisnis seperti produsen, pedagang, pengecer, dan sejenisnya. Jenis bisnis to bisnis ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Sebagai contohnya, Anda menjalankan bisnis yang menjual bahan makanan dan Anda melakukan penjualan ke restoran atau bisnis kuliner yang ada. Adapun karakteristik bisnis to bisnis yaitu yang pertama dalam konsep bisnis to bisnis, mitra dagang saling mengenal dan mengetahui informasi antara mereka. Biasanya antar pelaku bisnis sudah menjalin hubungan yang lama dan pertukaran informasi keduanya atas dasar kebutuhan. Yang kedua itu pertukaran data dan informasi dalam transaksi bisnis to bisnis dilakukan secara berkala dengan format yang disepakati bersama, sehingga akan tercipta layanan dan standar yang sama. Yang ketiga itu proses bisnis to bisnis memakan waktu lama, rumit, dan mahal karena biasanya penawaran yang diajukan perusahaan bisnis to bisnis harus melewati beberapa proses persetujuan. Yang keempat, umumnya pembeli pasokan akan menuntut dari sisi teknis saja, misalnya spesifikasi dan harga bahan baru. Yang kelima yaitu dalam bisnis to bisnis memungkinkan negosiasi kontrak terjadi untuk mengantisipasi jumlah dan harga bahan baku yang akan dipasok. Yang terakhir yaitu terjalin hubungan jangka panjang antar mitra bisnis. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga. Materi yang ketiga itu adalah business to customer atau B2C. Ini merupakan salah satu moda penjualan yang paling populer. Jadi, business to customer itu adalah proses penjualan produk dan layanan secara langsung antara pelaku bisnis dan konsumen yang merupakan pengguna akhir dari produk atau layanannya. Sebagian besar perusahaan yang melakukan penjualan secara langsung ke konsumen dapat disebut sebagai perusahaan B2C. B2C menjadi sangat populer selama .com boom pada akhir tahun 1990-an, di mana saat itu digunakan terutama untuk merujuk ke pengecer online yang menjual produk dan layanan kepada konsumen melalui internet. Sebagian model Business to customer berbeda secara signifikan dari model business to business yang mengacu pada perdagangan antara dua atau lebih bisnis. Next. Hal-hal penting yang terdapat di business to customer. Yang pertama itu business to customer mengacu pada proses bisnis yang menjual produk dan layanan langsung ke konsumen tanpa perantara. Kemudian yang kedua, B2C biasanya digunakan untuk merujuk pengecer online yang menjual produk dan layanan pada konsumen melalui internet. Yang ketiga, B2C online menjadi ancaman bagi pengecer tradisional yang mendapat untung dari menambahkan markup pada harga. Kemudian yang terakhir itu namun perusahaan seperti Amazon, eBay, dan Priceline telah berkembang yang akhirnya menjadi pengganggu dalam industri. Next. B2C di dunia digital. Biasanya ada 5 jenis model bisnis B2C online yang sebagian besar perusahaan digunakan secara online untuk menargetkan konsumen. Jadi yang pertama itu penjual langsung. Di sini yang dimaksudkan itu adalah model yang paling umum, di mana orang membeli barang dari pengecer online. Nah, ini mungkin termasuk produsen atau bisnis kecil.
atau hanya versi online dari departemen store yang menjual produk dari produsen yang berbeda. Kemudian yang kedua itu berbasis periklanan. Jadi model ini menggunakan konten gratis untuk mendapatkan pengunjung ke situs web. Pengunjung tersebut pada gilirannya menemukan iklan digital atau online. Nah, di sini pada dasarnya sebagian besar traffic web digunakan untuk menjual iklan, yang mana menjual barang atau jasa. Kemudian situs media seperti Huffington Post, situs dengan high traffic dengan konten asli yang bercampur dalam iklan adalah salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga itu perantara online. Di sini adalah penghubung atau perantara yang tidak benar-benar memiliki produk atau layanan yang menyatukan pembeli dan penjual. Situs-situs seperti Expedia, Trivago, dan Etsy termasuk dalam kategori perantara online. Kemudian yang keempat itu komunitas online. Atau yang keempat itu komunitas berbasis. Nah, di sini itu seperti situs Facebook yang membangun komunitas online berdasarkan minat bersama, membangun pemasar dan pengiklan, mempromosikan produk mereka langsung ke konsumen. Situs web akan menargetkan iklan berdasarkan demografi pengguna dan lokasi geografis. Kemudian yang terakhir itu berbasis biaya. Situs direct to consumer seperti Netflix memungut biaya sehingga konsumen dapat mengakses konten mereka. Situs ini juga dapat menawarkan konten gratis tetapi terbatas. Sementara sebagian besar kontennya membebankan biaya. Next. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Misalnya dalam aspek ekonomi, globalisasi menimbulkan terbentuknya pasar bebas yang membuat perdagangan antar negara dapat dilakukan lebih bebas. Globalisasi ekonomi pada intinya adalah suatu kegiatan ekonomi atau perdagangan internasional yang terintegrasi dan terjadinya tanpa batasan wilayah negara. Globalisasi perekonomian ini memudahkan keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri. Seiring berjalannya waktu, globalisasi memberikan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi banyak negara. Next. Faktor penyebab globalisasi. Berikut pendorong terjadinya proses globalisasi, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Di sini pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat kegiatan jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Kini kita bisa transaksi dengan pembeli atau penjual di negara lain tanpa tatap muka atau bisa lewat e-merchant. Kemudian yang kedua itu meningkatnya kerjasama internasional. Di sini kerjasama internasional memudahkan terjadinya transaksi antar negara yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri dan juga sebaliknya. Proses globalisasi pun terus terjadi lebih perdagangan internasional ini. Kemudian yang ketiga itu kemudahan transportasi. Pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah sehingga banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dari dalam kehidupan masyarakat.
Tidak jarang produk asing ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sehingga terjadi penggabungan kebudayaan. Kemudian yang terakhir itu ekonomi terbuka. Nah, perdagangan global yang terjadi saat ini dikarenakan negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain, sehingga terjadi pertukaran produk dari satu negara ke negara lain. Produk ini sendiri tidak lepas dari elemen dan budaya negara asalnya, yang kemudian bisa saja mempengaruhi negara lain. Misalnya, produk kecantikan asal Korea yang mengandung bahan-bahan yang tidak umum ditemukan di Indonesia. Namun karena popularitas produk kecantikan ini membuat anggapan cantik ala Korea banyak diadaptasi oleh produk-produk yang lokal. Next. Aspek ciri-ciri dan dampak globalisasi. Jadi, aspek globalisasi. Dalam perkembangan globalisasi mempengaruhi 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek ekonomi. Di sini yang dapat dilihat dari meningkatnya perdagangan internasional. Di masa kini segala transaksi jual beli antar negara dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai macam seperti berbagai macam e-commerce seperti Tokopedia, Amazon, eBay, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu aspek sosial budaya. Yang dapat dilihat dari proses masuknya nilai, norma, dan cara hidup, hingga praktek kebudayaan secara terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merujuk kepada berbagai perilaku masyarakat yang tengah dipengaruhi oleh budaya global. Contohnya seperti pengaruh tren musik dari Amerika Serikat, kecantikan dan fashion ala Korea karena adanya pengaruh K-pop dan lain-lain. Kemudian aspek ketiga itu aspek politik. Dalam era globalisasi membuat banyak terciptanya kerjasama politik seperti World Trade Organization atau WTO, World Bank, dan lain-lain. Aspek politik di era globalisasi juga dapat dilihat dari maraknya kegiatan politik untuk mempromosikan nilai-nilai universal secara luas atau global, yakni seperti masalah lingkungan, kesetaraan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri globalisasi. Globalisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya kemajuan dan perkembangan teknologi dalam berbagai aspek, contohnya dengan kehadiran internet yang memudahkan komunikasi antar satu sama lain menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua, terjadinya kerjasama ekonomi antar negara di dunia yang menyebabkan adanya ketergantungan antar pasar dan produksi ekonomi negara. Kesepakatan kerjasama inilah yang membuat proses globalisasi terus berjalan tanpa henti. Kemudian yang ketiga itu munculnya berbagai macam masalah bersama yang harus diselesaikan, contohnya seperti pencemaran lingkungan, krisis multinasional, dan lain sebagainya. Yang keempat, terjadinya interaksi yang mengakibatkan adanya pertukaran budaya atau akulturasi tanpa disadari. Jadi seiring berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi, pertukaran budaya semakin mudah terjadi dan cepat mempengaruhi satu sama lain. Misalnya saja budaya K-pop yang tengah ramai banyak di Indonesia. Yang tengah ramai bukan hanya di Indonesia namun juga di dunia. Baik, untuk selanjutnya itu dampak globalisasi. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Dampak positifnya itu masyarakat antar negara dapat berinteraksi lebih mudah dan dengan kemajuan teknologi. Kemudian peningkatan perdagangan internasional dan kegiatan wisata ke luar negeri karena kemajuan transportasi. Kemudian pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat dan
Yang keempat itu penyebaran informasi yang tidak dibatasi oleh jarak antar negara, dan yang terakhir itu terjalinnya hubungan internasional antar negara yang semakin baik. Kemudian dampak negatifnya itu yang pertama, lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat dari luar negeri ikut masuk seperti jadi yang pertama itu lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat karena mulai melebur dengan budaya asing dari luar. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kehidupan masyarakat dari luar negeri ikut masuk seperti konsumerisme dan hedonisme. Kemudian yang ketiga, masuknya pola hidup yang berbeda dengan gaya hidup masyarakat lokal, khususnya pola hidup dari negara barat. Dan yang keempat, kehidupan pertanian yang mulai ditinggalkan karena masyarakat agraris yang beralih menjadi masyarakat industri. Kemudian yang terakhir itu kerusakan lingkungan dan peningkatan polusi udara. Next. Baik, untuk materi yang berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peluang membuka usaha baru. Yang pertama itu ada kriteria memilih peluang bisnis. Bisnis tentu tidak akan lepas dengan istilah peluang usaha dan kewirausahaan. Untuk menentukan peluang bisnis, terlebih dahulu harus dilakukan analisa kriteria bisnis. Analisa kriteria bisnis meliputi yang pertama ada analisa modal. Analisa modal adalah proses analisis besar modal yang dimiliki. Apakah modal bersumber dari diri pribadi atau menggunakan investor atau melakukan kredit pada perbankan. Dalam analisis modal juga ditentukan seberapa banyak dana yang tersedia untuk menentukan skala dan jenis usaha yang akan dilakukan. Selanjutnya ada analisa sektor usaha. Merupakan proses menganalisis sektor usaha manakah yang akan dijalani. Dalam analisis sektor usaha harus dipilih jenis usahanya. Kemudian ada analisa penghasilan. Merupakan proses menganalisis kemungkinan penghasilan yang akan didapatkan dari usaha. Dalam analisis penghasilan, harus diingat bahwa usaha harus bisa memberikan keuntungan, bukan kerugian. Besar kecilnya keuntungan dan regulasi modal juga ikut diteliti. Selanjutnya ada analisa prospek. Adalah proses menilai apakah usaha yang telah dipilih memiliki prospek bagus atau tidak di masa depan. Usaha yang bagus adalah usaha yang memiliki prospek cerah. Yang terakhir ada analisa jam kerja. Merupakan analisis manajemen waktu dan tenaga kerja, di mana jam kerja yang ditetapkan harus efektif, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Lalu ada cara mengidentifikasi peluang bisnis. Yang pertama yaitu menggali informasi, merupakan kunci utama dalam menemukan peluang usaha. Mencari informasi dapat dilakukan dengan menemukan tren apa yang sedang berkembang dan digandrungi dalam komunitasmu sendiri. Dengan mencari informasi dapat ditemukan peluang bisnis dalam komunitas lokal yang sekiranya memiliki prospek bagus. Lalu yang kedua, menggunakan pengalaman pribadi. Dengan menggunakan pengalaman pribadi dapat menjadi peluang bisnis dengan latar belakang yang kuat. Lalu yang terakhir ada melihat pesaing. Saat telah ditemukan peluang bisnis pada suatu sektor, melihat pesaing dalam sektor tersebut adalah hal yang penting. Menganalisis pesaing usaha akan membantu identifikasi peluang bisnis, memperluas jangkauan pasar, hingga mengembangkan produk. Next. Selanjutnya, keunggulan kompetitif dan strategi bersaing. Yang pertama itu ada fungsi keunggulan kompetitif. Yang pertama, bagi perusahaan. Sebuah perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya saat memiliki produk. Sehingga sebuah perusahaan mampu bertahan dan melakukan persaingan bisnis dengan mewujudkan keunggulan yang kompetitif. Dengan membuat keunggulan pada produk atau layanan dalam bisnis, itu berarti usaha yang Anda kembangkan memiliki posisi yang baik di pasar. Yang kedua, untuk konsumen. Dengan adanya keunggulan dari suatu produk atau layanan,
maka konsumen mendapatkan apa yang diharapkan selama ini, bahwa suatu produk dan jasa begitu bernilai dan sangat penting, serta nilai guna produk tersebut tidak sebanding dengan harga yang memang sudah ditawarkan. Sehingga pada akhirnya konsumen merasa puas atas produk yang ditawarkan. Lalu yang terakhir bagi investor. Keunggulan kompetitif pada suatu bisnis dijadikan sebagai alat ukur serta tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap suatu bisnis. Penilaian ini pada dasarnya untuk menilai apakah perusahaan layak dan kinerja bagus dan perusahaan mampu memberikan keuntungan dari investasi yang telah digunakan. Selanjutnya ada strategi membangun keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu strategi biaya rendah atau cost leadership, yaitu dengan pemberian harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pesaing yang ada di pasaran. Lalu yang kedua ada strategi diferensiasi. Pada strategi diferensiasi ini dilakukan untuk menjadi unggul dari produk pesaing lainnya, atau dengan memberikan keunikan lainnya dengan mengungkapkan rahasia uniknya produk yang dipasarkan. Lalu yang ketiga ada strategi fokus. Dalam strategi fokus, perlu diperhatikan adanya hal berikut ini, yaitu pada pasar mempunyai kondisi potensial serta berkelanjutan. Lalu yang keempat ada strategi inovasi. Ada dua strategi inovasi yang ada, yaitu mengembangkan produk dan melakukan pembuatan produk baru yang belum ada di pasaran. Lalu yang kelima ada strategi pertumbuhan. Merupakan sebuah pertumbuhan yang akan dilakukan oleh pebisnis. Caranya dengan melakukan pengembangan produk dengan menambah support pada produk, diversifikasi atau keanekaragaman dari produk itu sendiri. Lalu yang terakhir ada aliansi strategi. Merupakan sebuah strategi yang merupakan peran pelengkap yang dilakukan antar pebisnis, konsumen, penyuplai, pebisnis lainnya, dan produsen, guna menghasilkan sebuah jawaban atau solusi dengan cara yang praktis serta baru. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik menjadi pembisnis sukses. Karakteristik adalah ciri pembeda atau kualitas sesuatu yang membuat seorang atau sesuatu berbeda dari orang lain. Misalnya, kemampuan kamuflase adalah ciri khas bunglon. Karakteristik seorang atau suatu membantu kita untuk mengidentifikasi mereka. Para pebisnis yang sukses juga pada umumnya memiliki sifat disiplin dan baik. Mereka fokus menjalankan usahanya dan berhasil menghindari gangguan-gangguan yang bisa menghambat mereka mencapai target-targetnya. Mereka juga mampu membuat strategi-strategi untuk dapat meraih setiap target yang diinginkan. Berikut karakter pebisnis sukses yang patut dicontoh. Yaitu yang pertama adalah pemberani. Karakter pebisnis yang pemberani siap menghadapi tantangan. Dia cepat mengambil keputusan dan siap menghadapi segala resikonya. Dia juga tidak akan menyerah sebelum berjuang. Dia tetap optimis meski banyak rintangan yang akan dihadapinya saat menjalankan bisnis. Yang kedua ada percaya diri. Karakteristik pebisnis yang percaya diri tidak akan merasa minder saat berhadapan dengan orang lain, terutama orang yang lebih sukses darinya. Dia yakin dengan kemampuannya dan tetap menjadi diri sendiri. Bahkan ketika sedang diremehkan, dia tetap yakin untuk melangkah sesuai dengan visi dan misinya. Yang ketiga, disiplin. Karakteristik pebisnis yang disiplin mempunyai prinsip yang kuat dalam bekerja. Dia patuh pada peraturan dan selalu berupaya menjalankan bisnisnya sesuai dengan target. Dia selalu menghargai waktu dan konsisten mengerjakan tugasnya sesuai rencana. Kedisiplinan adalah tanda bahwa dia bekerja secara profesional. Keempat yaitu tanggung jawab. Karakteristik pebisnis yang bertanggung jawab akan menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulainya. Dia adalah orang yang dapat diandalkan. Mulai dari hal kecil hingga hal besar, dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk segala hal yang dipercayakannya.
jika dia melakukan kesalahan atau kegagalan, dan dia akan menuding orang lain. Dan dia tidak akan menuding orang lain, tapi dia siap menghadapi risiko yang terjadi. Yang kelima ada rajin. Karakteristik pebisnis yang rajin selalu punya semangat untuk belajar dan bekerja setiap hari. Dia selalu tekun dan berupaya semaksimal mungkin dalam pekerjaannya. Dia bersungguh-sungguh untuk dan berkomitmen penuh dalam menjalankan bisnisnya. Bahkan di saat sedang berada pada titik terendah, dia tidak akan menyerah meski hasilnya belum kelihatan. Yang keenam ada kreatif. Pebisnis yang kreatif dapat menemukan ide-ide yang cemerlang. Dia tidak mau menjadi follower, tapi ingin menjadi yang terdepan dan berbeda. Dia suka berinovasi dalam menjalankan bisnisnya, sehingga bisnisnya dapat terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Yang ketujuh, sportif. Karakteristik pembisnis yang sportif menunjukkan sikap yang kesatria dan tidak takut menghadapi persaingan bisnis. Dia siap bersaing secara sehat dan adil dalam bekerja. Dia juga tidak akan jelek-jelekkan orang lain dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak benar demi meraih kesuksesan. Yang kedelapan, lapang dada. Karakteristik pebisnis yang lapang dada dapat menerima segala hal dengan ikhlas, terutama saat sedang mengalami masa sulit. Dia bisa sabar menghadapinya. Saat orang lain memberikan kritikan, dia dengan senang hati menerima setiap masukan. Bahkan saat pendapatannya tidak diterima, dia tidak marah-marah dan mengeluarkan caci maki pada orang lain. Yang kesembilan, jujur. Karakteristik pebisnis yang jujur membuat semua orang senang bekerja sama dengan dia karena orangnya dapat dipercaya. Dia tidak akan berniat untuk merugikan konsumen, karyawan, dan rekan bisnisnya. Kejujuran ini membuat reputasinya bagus sehingga citra bisnisnya ikut terangkat. Maka dari itu jujur juga sering disebut sebagai modal utama dalam berbisnis. Yang ke-10 yaitu komunikatif. Karakteristik pebisnis yang komunikatif atau bersahabat menunjukkan sikap yang terbuka untuk berhubungan dengan orang lain. Dia dapat menjalin komunikasi yang baik dengan siapa saja. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesatuan tim dalam bekerja. Saat memasarkan produknya kepada konsumen dan saat menjalin relasi bisnis dengan pihak lain. 11 yaitu mandiri. Karakteristik pebisnis yang mandiri siap bergantung pada dirinya sendiri. Dia punya kemampuan inisiatif dalam mengambil keputusan dengan cepat dan bertindak secara bertanggung jawab, terutama bagi yang menjalankan usaha seorang diri. Kemandirian harus dimiliki agar tidak mudah bergantung pada orang lain. Yang terakhir adalah yang ke-12, rendah hati. Karakteristik pebisnis yang rendah hati yaitu mau mengakui keunggulan orang lain. Dia tidak segan mengapresiasi pencapaian orang lain. Bahkan saat sedang di atas, dia tidak merasa sombong dan meremehkan orang lain. Ini membuatnya disukai dan disegani karena sikapnya membuat orang nyaman saat berada di sekitarnya. Itu adalah beberapa karakteristik menjadi pebisnis sukses menurut kelompok kami. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Jadi sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan pada mata kuliah pengantar bisnis. Kami dari kelompok 6 mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam presentasi ini, mohon dimaafkan dan kami ucapkan terima kasih.